Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Hukum Acara Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU, yang terdiri dari Maulida Syafitri yaitu saya sendiri dan Yoga Harlis. Yang pertama itu materi macam-macam hasil pemilu akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu perselisihan hasil pemilihan umum yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi baru dikenal dalam ketatanegaraan di Indonesia pasca terjadinya perubahan Undang-Undang 1945. Sebelumnya, sebelumnya sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum berupa pidana pemilu diselesaikan melalui peradilan di bawah Mahkamah Agung. Kewenangan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU sebagaimana kewenangan MK lainnya diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kewenangan tersebut diturunkan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi junto pasal 29 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memuat ketentuan sama persis dengan ketentuan yang termasuk dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 23 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengamanatkan pengalihan wewenang memutus sengketa pemilu kada dari MA ke MK dalam waktu 18 bulan sejak diundangkannya undang-undang ini. Pengalihan wewenang secara resmi dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 November 2008. Mulai saat inilah memutus perselisihan hasil pemilu kada menjadi bagian dari wewenang Mahkamah Konstitusi. Jenis pemilu Jenis pemilu yang sengketa hasilnya menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutuskan adalah yang pertama itu adalah pemilu legislatif yang meliputi pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua, pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya, jenis pelanggaran pemilu berdasarkan undang-undang. Yang pertama, pelanggaran kode etik, di mana pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Yang kedua, tindak pidana pemilu. Tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran yang meliputi tata cara prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan. Yang keempat, sengketa pemilu. Sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota. Yang kelima, sengketa tun pemilu, di mana sengketa yang timbul dalam bidang tun pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, atau partai politik calon peserta pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota. Yang keenam, perselisihan hasil pemilu atau PHPU, di mana perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional. Subjektum litis atau para pihak. A. Pemohon.
Yang pertama itu pemohon PHPU DPR, DPD, dan DPRD. Terbagi menjadi beberapa perkara PHPU. Yang pertama adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Yang kedua, perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. C. Partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik lokal peserta pemilu yang bersangkutan. Yang terakhir, peserta calon anggota DPD peserta pemilu. Selanjutnya, B. Termohon atau turut termohon. Yang pertama, termohon PHPU, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu termohonnya itu adalah KPU, yang merupakan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Turut termohonnya itu ada KPU daerah, di mana perselisihan terjadi KPU, KIP provinsi, KPU atau KIP kabupaten atau kota. Yang C, pihak terkait. Yang pertama, pemilu DPR, DPRD, yaitu Badan Pengawas Pemilu atau Banwaslu, dan Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Yang kedua, pemilu DPD. Peserta pemilu selain pemohon atau calon anggota DPD dan Badan Pengawas Pemilu, serta Panitia Pengawas Pemilu. Selanjutnya, adalah objek cum litis atau kewenangan yang disengketakan, di mana objek cum litis artinya adalah kewenangan yang dipersengketakan dalam perkara SKLN. Jimli Asidiki mengemukakan bahwa yang menjadi objek sengketa antar lembaga negara dalam rangka yurisdiksi Mahkamah Konstitusi adalah persengketaan mengenai kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Isu pokoknya bukan terletak pada kelembagaan negara, melainkan terletak pada soal kewenangan konstitusional yang dalam pelaksananya apabila timbul sengketa penafsiran antara satu sama lain, maka yang berwenang memutuskan lembaga mana yang sebenarnya memiliki kewenangan yang dipersengketakan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Sengketa kewenangan adalah perselisihan atau perdebatan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara, litis maupun objektum litis. Keduanya adalah syarat yang harus dipenuhi dalam memenuhi kedudukan hukum atau legal standing. Mahkamah berpendapat dua hal tersebut pemenuhannya bersifat kumulatif. Bila dalam pemohon tidak terpenuhi syarat subjektivitas atau subjek perkara dan objektivitas atau objek perkara, maka permohonan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadilinya. Lazimnya Mahkamah Konstitusi memutus permohonan yang demikian dengan amar menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau niet onvankelijk verklaard. Proses persidangan. Dalam proses persidangan ada penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU. Selanjutnya, tahap pengajuan permohonan ke MK ada dua cara, yaitu ada data yang lengkap dan ada data yang tidak lengkap. Data yang tidak lengkap itu maka akan ada perbaikan oleh pemohon, lalu bisa dinyatakan lengkap. Setelah dinyatakan lengkap, baru catat di BRPK, yaitu buku registrasi perkara konstitusi, dan bisa melangsungkan sidang kepemeriksaan. Dalam sidang pemeriksaan itu ada yang namanya RPH, rapat permusyawaratan hakim.
hakim akan bermusyawarah dalam menetapkan putusan. Sedangkan dengan data lengkap bisa langsung menuju ke sidang pemeriksaan. Setelah sampai ke sidang pemeriksaan, akan ada RPH. Maka hakim akan bermusyawarah dalam menetapkan putusan. Tahapan perkara hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Pengajuan permohonan pemohon, periksaan kelengkapan berkas, perbaikan berkas selama 3 hari berikutnya. Permohonan diregister di BRPK, penyampaian salinan pemohon kepada termohon, pihak terkait dan Bawaslu. Penyerahan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. Sidang pendahuluan, penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan, pemeriksaan persidangan. Terakhir, rapat permusyawaratan hakim RPH dan pengucapan putusan penyerahan salinan putusan. Pembuktian dan alat bukti. Isi permohonan adalah uraian yang jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Pasal 10 PMK 16 tahun 2019. Alat bukti dalam perselisihan hasil pemilu terdiri dari yang pertama surat atau tulisan, kedua keterangan saksi, yang ketiga keterangan ahli, yang keempat keterangan para pihak, yang kelima petunjuk, dan yang keenam informasi elektronik atau dokumen elektronik. Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu ada 3. Permohonan tidak dapat diterima, permohonan dapat dikabulkan, yang ketiga permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan. Selanjutnya, putusan mahkamah tersebut disampaikan kepada presiden, termohon, dan pihak terkait. Putusan tersebut merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat. Sekian dari kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.